Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risti Agustin dengan NIM 14016240069, mahasiswa program studi S1 PPKN, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Jakarta. Pada video tutorial kali ini, saya akan membahas tentang pemanfaatan Perplexity AI untuk kepentingan akademik mahasiswa. Nah, di era digital ini, mahasiswa itu dituntut untuk tidak hanya mampu mencari informasi, tetapi juga mampu mengolah, memahami, dan menganalisis informasi secara kritis. Nah, disinilah teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI itu berperan penting. Nah, salah satu teknologi AI yang saat ini banyak digunakan dalam bidang akademik adalah Perplexity AI. Berbeda dengan mesin pencari biasa seperti Google atau AI percakapan seperti ChatGPT, Perplexity AI ini menggabungkan keduanya. Ia mampu menjawab pertanyaan dengan cepat, memberikan ringkasan, sekaligus menampilkan sumber referensi asli seperti jurnal, buku, berita, atau artikel ilmiah yang terpercaya. Nah, dengan kemampuan ini, Perplexity AI ini sangat membantu mahasiswa, terutama ketika mengerjakan tugas seperti esai, makalah, presentasi, maupun mencari referensi untuk penulisan karya ilmiah. Melalui video ini, saya akan menunjukkan bagaimana Perplexity AI digunakan secara tepat. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan atau memanfaatkan salah satu AI, yaitu Perplexity AI. Nah, pertama-tama teman-teman bisa buka websitenya, yaitu dengan cara mengetik perplexity.ai. Nah, selanjutnya setelah teman-teman buka websitenya, akan ditampilkan tampilan seperti ini. Nah, selanjutnya teman-teman bisa nih searching apa yang teman-teman mau cari. Nah, di sini udah ada rekomendasi pencariannya. Selanjutnya, teman-teman bisa ketik misalkan bagaimana bonus demografi dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan Indonesia Generasi Emas 2045. Selanjutnya, teman-teman bisa arahin kursornya ke bagian panah. Nah, lalu akan menampilkan jawaban seperti ini. Nah, apa sih yang membedakan Perplexity AI dengan AI lainnya? Nah, jadi Perplexity AI ini bukan hanya menampilkan jawabannya saja, tapi kita juga mendapatkan sumber-sumber apa dari jawaban tersebut. Jadi istilahnya Perplexity AI ini meringkas jawaban dari beberapa artikel. Kalian bisa melihat sumber-sumbernya. Misalkan ini saya klik. Nah, jadi artikelnya itu bisa diakses juga. Nah, ini kalau kalian klik source, nah di sini ada sumber-sumber yang lainnya juga dari jawaban yang didapatkan oleh Perplexity AI. Jadi teman-teman nih nggak perlu membaca semua artikelnya. Jadi di Perplexity AI ini sudah diringkas dari beberapa artikel tersebut. Nah, selanjutnya itu jika teman-teman scroll ke bawah kursornya, teman-teman akan menemukan fitur relate. Nah, jadi di fitur relate ini akan menampilkan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan pertanyaan yang kita lontarkan tadi. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang berkaitan, teman-teman bisa klik salah satunya. Nah, jadi di sini langsung diberikan jawabannya mengenai pertanyaan tersebut, dan seperti biasa sumbernya juga sudah dicantumkan. Jadi jawabannya ini tuh adalah ringkasan dari beberapa artikel yang sudah Perplexity AI cari. Nah, di sini juga ada fitur image. Kalau teman-teman klik fiturnya, nah di sini akan menampilkan beberapa gambar atau foto yang berkaitan dengan pencarian tadi. Nah, di sini terdapat beberapa fotonya terkait bonus demografi. Selanjutnya, fitur yang kedua yaitu discover. Teman-teman bisa klik yang di sini.
Nah, selanjutnya teman-teman akan ditampilkan beberapa artikel atau beberapa berita yang ditampilkan oleh Perplexity AI. Nah, di sini misalkan teman-teman klik salah satunya. Nah, setelah itu akan menampilkan ringkasan dari berita tersebut. Nah, di sini juga sudah ada sumber atau source-nya. Nah, ini dari beberapa sumber, ada 21 artikel dalam satu berita. Jadi teman-teman tidak usah membaca lagi artikel-artikel tentang berita tersebut. Nah, jadi Perplexity AI ini akan menampilkan ringkasan dari berita-berita dari beberapa artikel. Lalu fitur yang selanjutnya, jika kita klik icon home, di sini akan ditampilkan beberapa topik, yaitu travel, akademik, dan sporty. Nah, jika teman-teman klik travel, maka akan menampilkan pencarian yang berkaitan dengan travel. Jadi teman-teman jika ingin melakukan pencarian terkait traveling, teman-teman bisa klik icon yang travel. Selanjutnya topik yang akademik. Nah, teman-teman bisa mendalami topik akademik apa yang mau teman-teman cari. Nah, terakhir ada topik terkait sport atau olahraga. Di sini teman-teman bisa melakukan pencarian mendalam terkait olahraga. Nah, selanjutnya ada fitur library. Nah, di sini teman-teman klik home lagi, terus teman-teman klik tulisan library. Nah, di sini library ini semacam fitur history atau sejarah pencarian yang sebelumnya kita sudah cari. Nah, di sini disebutkan treats-nya dan menampilkan apa saja sih history apa saja yang kita cari tadi. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai beberapa fitur yang dapat digunakan Perplexity.ai ini. Sekian, terima kasih. Adapun studi kasus atau contoh pengaplikasiannya. Nah, saya akan membahas studi kasus dengan topik bagaimana memanfaatkan bonus demografi untuk mencapai Indonesia Generasi Emas 2045. Pertama, saya mengajukan pertanyaan ke Perplexity AI seperti yang di video tadi, yaitu bagaimana sih cara memanfaatkan bonus demografi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Lalu dalam hitungan detik, Perplexity AI ini menampilkan jawaban ringkas sekaligus sumber referensi dari Bappenas, jurnal kependudukan, artikel ilmiah, dan berita resmi dari pemerintah. Nah, dari hasil tersebut, saya bisa langsung membangun kerangka makalah atau presentasi seperti ini. Yang pertama yaitu pengertian bonus demografi. Yang kedua, peluang dan tantangan bonus demografi. Lalu yang ketiga, strategi pemanfaatan menuju generasi emas 2045. Lalu yang keempat, peran pendidikan, teknologi, dan nilai Pancasila dalam bonus demografi generasi emas 2045. Lalu yang terakhir ada kesimpulannya. Nah, bahkan Perplexity AI juga bisa saya minta untuk menyediakan data statistik BPS tentang jumlah pemuda Indonesia. Lalu membuat daftar pustaka otomatis seperti dengan style APA, lalu merangkum jurnal ilmiah tentang demografi dan pembangunan SDM. Nah, melalui contoh ini terlihat jelas bagaimana Perplexity AI ini bukan hanya alat mencari jawaban, tetapi juga membantu mahasiswa berpikir sistematis, berbasis data, dan tetap kritis. Nah, adapun tips dan trik untuk memaksimalkan Perplexity AI agar tetap relevan untuk dipakai. Nah, agar hasil penggunaan Perplexity AI ini lebih optimal dan tetap etis, saya berikan tipsnya, yaitu pertama, gunakan pertanyaan yang lebih spesifik dan jelas. Misalkan, strategi pemerintah Indonesia dalam mengelola bonus demografi menuju generasi emas 2045. Nah, yang kedua ini kombinasikan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris jika kalian ingin referensi jurnal yang internasional. Lalu yang ketiga, gunakan fitur lanjutannya atau follow up question.
Seperti kalian menambahkan pertanyaan lanjutan, sebutkan data BPS terbaru tentang demografi penduduk usia produktif. Lalu sertakan juga daftar pustaka sesuai format APA. Nah, yang keempat ini cek dan validasi sumber referensi. Jadi kalian jangan langsung percaya semua jawaban, tetapi klik dulu sumbernya, pastikan jurnal atau artikel tersebut dapat diakses dan kredibel. Lalu yang kelima yaitu hindari copy paste total. Jadi kalian harus memparafrase atau tulis ulang dengan gaya bahasa kalian sendiri agar terhindar dari plagiarisme. Lalu yang terakhir atau yang keenam yaitu cantumkan AI sebagai alat bantu. Misalnya dalam laporan atau cover makalah kalian mencantumkan proses penyusunan ide pada tugas ini dibantu oleh Perplexity AI sebagai alat bantu literasi digital. Nah, dengan mengikuti tips ini, kita bisa menjadi mahasiswa yang bukan hanya cerdas menggunakan teknologi, tetapi juga menjunjung tinggi etika akademik. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.